Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, alladzi khalaqal laila wan nahar, khalaqash syamsa wal qamar, wa khalaqal jinna wal bashar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita masih bisa melaksanakan salah satu kewajiban, yaitu salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keduanya, mari kita sama-sama semua meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Itulah juga yang disebutkan dengan takwa. Jika kita benar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan memudahkan urusan-urusan kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa berfirman dalam Al-Qur'an, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Di dalam ayat yang selanjutnya, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'adzim lahu ajra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menutupi kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala bagi kita semua. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Setiap mukmin yang patuh menjalankan kewajiban-kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua larangan-larangannya, tentu Allah memberikan keistimewaan dan kemuliaan baginya, bukan saja di dunia akan tetapi juga di akhirat. Inilah kesempatan baik bagi kita semua yang masih dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mencari bekal yang sebanyak-banyaknya untuk kehidupan di akhirat, bekal iman, bekal amal baik, dan bekal ibadah, dan bekal-bekal kebaikan lainnya. Mari kita berusaha mencari bekal yang sebanyak-banyaknya untuk kehidupan akhirat nanti. Di samping juga bekal untuk kehidupan dunia yang fana dan sementara ini, ingat bahwa kehidupan akhirat adalah kehidupan yang tidak akan pernah berakhir. Karena itu membutuhkan bekal yang cukup. Jangan sampai terjadi di antara kita sudah meninggal dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada persiapan dan tidak membawa bekal sama sekali, yang akhirnya hanya penyesalan yang tidak kunjung selesai, menangis meraung-raung menyesali nasibnya sendiri. Sebagaimana sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di dalam hadisnya, man dakhala al-qabra bila zadin, barang siapa menempati liang kubur atau meninggal tanpa membawa bekal, faka'annama raqibal bahri bila safinatin, maka sesungguhnya dia seperti menyeberangi lautan tanpa menggunakan perahu. Bagi kita umat Islam, bekal yang paling baik adalah bekal takwa. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala selalu menyerukan kepada kita agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Kata Allah, berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku hai orang-orang yang berakal. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Kita semua telah mengerti bahwa kehidupan dunia ini bukanlah tujuan akhir atau tujuan segala-galanya. Sebab setelah kehidupan dunia yang fana dan sementara ini, masih ada kehidupan yang kekal, langgeng dan sangat panjang. Itulah kehidupan akhirat, dan itu pula tujuan segala-galanya. Oleh karena itu, kita sebagai muslim yang baik adalah muslim yang selalu mempersiapkan bekal yang cukup untuk kehidupan akhirat, dengan tidak melupakan usaha keras mencari bekal untuk kebutuhan hidupnya di dunia ini. Baik bekal untuk kehidupan dunia maupun bekal untuk kehidupan akhirat, keduanya harus dipersiapkan dan keduanya harus pula dipenuhi, terutama kebutuhan hidup untuk akhirat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu goda." Bekerjalah untuk keperluan hidupmu, duniamu, seakan-akan kamu hidup terus, dan beramallah dengan memperbanyak ibadah untuk akhiratmu seakan-akan kamu besok akan meninggal. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Hadis di atas memberikan pengertian bahwa berusaha dan beramal untuk kehidupan akhirat haruslah lebih diutamakan, sehingga seperti tidak ada hari dan waktu tanpa amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kematian ada di depan kita, kalau tidak hari ini ya bisa hari esok atau lusa, sehingga tetap kita siap. Akan tetapi kalau usaha untuk bekal hidup di dunia ini waktunya masih panjang, dan bekerja tidak harus tergesa-gesa, lain dengan mencari bekal untuk akhirat. Selain harus dikerjakan di dunia, waktunya juga terbatas, yaitu terbatas usia manusia. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, kita menyadari dan mengerti bahwa kemegahan hidup di dunia adalah dengan harta benda, dan dengan harta benda itulah manusia bisa menuruti kemauan dan merusak cita-citanya. Sedangkan kemegahan hidup di akhirat adalah dengan bekal amal soleh, ibadah dan akhlakul karimah. Banyak sedekah, banyak memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat muslim, dan memberikan bantuan kepada sesama muslim yang membutuhkannya. Semua itu adalah sebagai bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik." Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Tidak sedikit saran yang telah Allah Subhanahu wa taala diadakan bagi kita untuk mencapai anugerah dan kebahagiaan hidup sempurna di dalam akhirat kelak, tanpa meninggalkan atau melupakan kenikmatan-kenikmatan untuk kebutuhan hidup kita di dunia ini. Oleh karena itu, kita dianjurkan supaya selalu berbuat kebaikan, memperbanyak amal soleh dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu adalah merupakan bekal hidup di akhirat kelak. Ada 3 perkara yang sangat penting kita kerjakan dan kita tinggalkan di dalam dunia ini, di alam fana ini, untuk bekal dan kemaslahatan hidup kita setelah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairu ma khallafal insanu ba'dahu salasun, waladun salihun yad'ulah, wa shadaqatun tajri yablughuhu ajruha, wa ilmun yuntafa'u bihi min ba'dih."
Kata Rasul, sebaik-baik perkara yang ditinggalkan manusia setelah meninggal dunia ada 3 perkara. Yang pertama, anak soleh yang selalu mendoakan kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, sedekah yang pahalanya mengalir kepada yang beramalnya. Yang ketiga, ilmu yang bisa diambil manfaatnya. Hal itu menunjukkan kebaikan apapun yang kita kerjakan di dunia ini, lebih-lebih yang membawa manfaat baik bagi diri sendiri, utamanya bagi masyarakat banyak, adalah merupakan bekal untuk kehidupan akhirat. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, hadis di atas telah kita singgung bahwa kehidupan dunia ini sangat pendek, sedangkan kehidupan akhirat itu sangat panjang, bahkan tidak akan pernah berakhir. Karena itu diperlukan bekal yang cukup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada salah seorang sahabat beliau, yaitu Abi Dzar, "Ya Aba Dzarrin, jaddidis safinata fa innal bahra amikun wa khuddiz zada kamilan fa innas safar ba'idun." Hei Abu Dzar, perbaharuilah, perkuatlah bahteramu, sesungguhnya lautan itu sangat dalam, dan persiapkanlah bekal yang cukup, karena sesungguhnya perjalanan akhirat itu jauh. Hadis tersebut di dalam kitab Nasha'ihul Ibad karya Imam Syihabuddin Ahmad bin Ja'far al-Asqalani menitik berkata, pada setiap amal hendaknya disertai niat yang baik dan ikhlas, supaya dapat menghasilkan pahala dan memperoleh keselamatan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perwujudan lautan yang dalam dan perjalanan yang jauh adalah menggambarkan sangat rumit dan sulitnya perjalanan akhirat, karena banyaknya rintangan dan gangguan yang dihadapi, sehingga perlu kekuatan niat yang tulus dan bekal yang cukup. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita senantiasa berusaha mencari bekal yang sebanyak-banyaknya untuk kehidupan akhirat dengan berbuat kebaikan, amal ibadah dan sedekah. Dan mari kita berusaha segala aktivitas dan kebaikan kita itu kita tingkatkan ibadah kita supaya menghasilkan pahala yang besar, dan kita tanamkan niat yang baik dan tulus karena Allah Subhanahu wa taala semata, supaya amal ibadah dan sedekah yang kita kerjakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menghasilkan pahala yang sebanyak-banyaknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai kata terakhir, saya berharap mudah-mudahan khutbah yang saya sampaikan pada siang hari ini dapat berkenan dan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ja'alallahu wa iyyakum minal faizin al aminin wa adkhalna wa iyyakum fi zumrati ibadil mu'minin al mukhlasin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim wa qur rabbighfir warhamhu anta khairur rahimin. Sayyidina Muhammad Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul jinni wal anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ya ayyuhal ikhwan rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa qulu khairati wajtanibu 'anis sayyi'at wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi faqala 'azza min qail innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa Allahumma shalli 'ala malaikatil muqarrabin wa anbiya'ikal mursalin wa ahli ta'ati ajma'in
waj'alna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat wa ghafirudz dzunub wal khati'ati innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la فبأي آلاء ربكما تكذبان